ngomong di luar nggak ngomongin buntut, saya bilang kan. Buntut itu kan namanya main lotre gitu kan. Iya. Nah, perhatikan posisi kamu dalam bermain. Kamu tahu kan apa yang dituntut untuk dia? Melihat. Kalau seandainya nanti dia tidak bisa menjalankan di posisinya itu karena itu posisi kamu disiapkan masuk ke dalam, kamu harus bisa berubah dari dia. Jadi diberikan masukan, ya saya mau Pak, tapi 4 tahun Pak. Nggak bisa short time ya Pak? Short time itu bisa dengan keadaan itu membeli sukses ya, bukan membangun sukses. Wah, ini pernyataan yang menarik ini. Buat yang di belakang kamera ini. Iya, jadi kalau short time itu membeli sukses, bukan membangun sukses. Ya. Jadi artinya apa? Marahilah orang, tapi jangan bikin dia kecewa di hatinya. Nah, marah itu karena mendidik. Marahilah. Nah, bagaimana caranya? Ya kan itu yang penting kan. Sudah dibentak-bentak kan, selesai kan? Selesai latihannya sudah, jangan dipermasalahkan yang salah. Kita selesaikan yang salah. Oke, saya yakin kamu besok akan lebih baik. Lihat kan selesai kan? Kalau kena pukul sakit itu hilang tuh. Latihan nyata. Saya panggil kan, seminggu sudah ada. Kamu nyatat? Iya. Mana catatannya? Buka. Oh ini, ya. Kalau ini di dalam kepala kamu lebih banyak dari saya punya. Karena kamu mantan pemain hebat kan. Banyak pelatih hebat yang sudah nangani kamu. Nah, kira-kira betul enggak catatan? Ya, saya enggak ngerti. Nah, lebih bagus kan gitu. Nah, sebenarnya bukan modelnya yang kamu catat. Tujuan latihan itu dulu. Nah, untuk sekian tahun yang akan datang, mungkin saya bilang, enggak akan lahir Suatman, saya bilang. Nah, untuk itu siapa sih yang bisa menggali ilmu beliau sehingga menjadi pertinggal bagi kita yang muda-muda? Saya sampaikan. Ada yang menarik Pak, maaf saya potong Pak. Itu kan Bapak menangani diklat waktu itu, dan salah satu anak didik Bapak kan Om Daeng, dia dan dari hasil pembicaraan Minang 1 dengan Om Daeng, bahwasanya beliau itu dirubah posisinya. Betul. Nah, bagaimana ceritanya itu Pak? Perubahan posisi, kalau nggak salah beliau kan awalnya striker ya. Striker ya. Iya. Lewat Bapak dipindahkan menjadi wingback gitu. Bagaimana itu ceritanya Pak? Ya, kalau dulu itu saya di pengalaman-pengalaman yang baru-baru lah, masih mentah saya di dalam melatih, tapi saya punya pikiran di dalam setahun anak saya harus bisa menguasai 3 formasi. Jadi 4 bulan kita patok gitu. Tetapi tetap saya menekankan prinsip-prinsip bermain. Itu karena namanya prinsip kan nggak boleh lupa. Iya. Nah, sesuai dengan perkembangan yang terjadi sebelum kita berangkat ke kejuaraan diklat itu kan sudah ada catatan. Menuju itu saya masih ingat. Dari 75 kita uji coba, kita kalah sama Semen Padang itu 2 kali. Sama PSP sekali. Draw ada segala macam. Selebihnya menang. Dan bahkan banyak juara waktu itu kan hadiah sapi segala macam lagi. Ada orang yang sudah datang minta piala aja diminta, karena tidak bisa diambil lagi, ya sudah kita kasihkan aja lah. Tapi kita tidak diundang lagi sebagai juara bertahan. Nah, jadi Gus Nedi waktu itu kita memang ya peraturan baru muncul. Jadi baru munculnya itu begini, pembatasan umur. Jadi pembatasan umur, pemain kita banyak sebenarnya. Tetapi pemain ini sudah diumumkan berangkat tanpa kita tahu ada pembatasan umur. Baru besok pagi orang mau berangkat, baru dikasih tahu
Sudah overlap ya. Ya. Nah, Pak Usman Chan ngomong ke saya, John gimana gini. Gini aja Pak, bagi saya dua aja pilihan. Kalau kita mau tinggalkan anak-anak ini, Mas Ril ikut tuh kan, Romus ikut tuh kan, tapi Mas Ril nggak bisa main kan. Nah, beberapa orang pemain dari 18 itu, yang bisa main itu hanya 12 orang. Satu berangkat dengan kita selundupkan lah itu. Berangkat maksudnya karena biaya kan. Iya. Nah, kalau kita stop anak-anak yang kelebihan umur ini, pas kita pulang di diklat besok mereka langsung keluarkan. Sedangkan di diklat kan nggak bisa begitu, kan sesuai pengeluaran itu dengan tahun ajaran di sekolah. Nah, kan begitu. Nah, tapi kalau saya Pak, lebih bagus bawa aja yang sudah terumumkan itu dengan kita cukup 12 orang. Nah, akhirnya berangkat satu lagi, kan 13. Betul. Jadi satu cadangan, nah, tambah satu lagi yang diselundupkan. 13 orang kita berangkat. Nah, waktu di semifinal kena lutut satu. Tinggal 12. Ya, di semifinal kena, itu yang lucu lagi, yang berkesan. Dikasih kartu kuning kan. Sudah kartu kuning, dikasih lagi kartu kuning, tapi disuruh main terus. Tapi saya bilang, Pak, kita keluarkan aja Pak. Saya bilang kan ke Pak Chan, ya udah kasih tahu aja wasit. Saya datang wasit, maaf, saya bilang kan, anak saya nomor 13 itu Asnaldi. Pak, mohon dikeluarkan dua kartu merah itu Pak. Berarti sempat wasit blank ya? Iya masih blank. Blank ya? Karena sengaja kan? Blank berarti ya. Blank. Udah 2 kartu kuning masih bisa main. Nah, karena apa? Ini anak-anak diklat dalam rangka pendidikan. Oh. Kita harus mengajarkan fair play sama mereka. Nah, jadi tidak selalu masalah kalah menang. Ah, I see. Nah, karena ini masih di dalam taraf belajar gitu. Jadi Bapak instruksi? Ya. Jadi cerita dengan Gus Nedi kenapa berubah? Pertama dia main bukan di striker. Kalau di striker, Gus Nedi penguasaan bola, kalau untuk striker mungkin tidak cocok. Tapi kalau di sayap yang diharapkan dia hanya crossingnya. Tapi ada yang lebih bagus yang dimiliki Gus Nedi yang harus kita gali. Dia tidak pernah lelah dalam bermain. Badak ya. Nah, makanya saya pindah ke bek kanan. Jadi main pertama kita main 4-4-2. Nah, strikernya udah ada Romus satu kan. Yeah. Ada Novradani satu. Nah, dari dalam ini orang sudah pengalaman. Dan pegang bolanya bagus, punya kecepatan juga. Nah, kemudian sudah itu Gus Nedi di sayap. Tapi karena dia teknik melewatin lawan itu, kalau Gus Nedi orangnya kan gini. Pas dia bawa, orang datang, dia sorong bola, dia lari. Nah, sekarang kalau dia langsung berhadapan kayak begitu, kan susah dia. Sulit dia. Jadi sebagus apapun, crossing tidak akan pernah muncul. Jadi di main kedua saya bilang, Pak, Gus Nedi mainin kanan aja Pak. Emang kenapa? Taruh bahaya formasinya Pak. Formasi gimana? Kita main aja dengan 4-3-3 Pak. Kita pindahan Gus Nedi di kanan. Jadi Gus Nedi dari belakang kan coming from behind itu kan jarang yang orang terkawal, terperhatikan sama lawan. Larinya kencang dan dia cepat turun naiknya tidak pernah lelah. Mungkin lebih menguntungkan, lebih baik. Nah, kon 50-50 ya Gus. Ya bertahannya, ya menyerangnya. Ada pengertiannya nanti dengan ini. Ya kita, ya kalau saya kan ada settingnya gitu. Ya, jadi kalau kita mau mengganti pemain, kalau tidak ada settingnya, bisa-bisa pemain yang tidak salah yang kita keluarkan. Nah, jadi kita udah jelas tugasnya ke si Anu ini, posisinya ini, dengan formasi begini, dalam menyerang tugasnya begini. Tahannya begini. Nah, kalau dia lakukan itu dengan maksimal, kan itulah nilai lebihnya dia. Tapi kalau dia tidak melakukan dengan baik, akan bermasalah dengan yang lain. Kita ingatin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tarik.
berarti. Kasih tahu. Ini tadi seharusnya kenapa. Dan pemain cadangan saya tidak suka. Sering saya seloroh dengan anak-anak sering itu. Ngomong di luar nggak ngomongin buntut, saya bilang kan. Buntut itu kan namanya main lotre gitu kan. Iya, iya. Perhatikan posisi kamu dalam bermain. Kamu tahu kan apa yang dituntut untuk dia? Melihat. Kalau seandainya nanti dia tidak bisa menjalankan di posisinya itu karena itu posisi kamu disiapkan masuk ke dalam, kamu harus bisa berubah dari dia. Jadi tidak ada anak-anak fokus. Itu juga berlatih. Itu yang observe. Jadi berlatih itu bukan hanya langsung aplikasi, tapi melalui penglihatan, melalui memperhatikan, itu juga berlatih. Jadi itu konsepnya yang sering saya apakan. Nah, pindah ke belakang, sudah itu di semifinal saya rombak lagi. Karena ada yang dapat di final rombak lagi jadi 352. Karena center back saya Asnaldi yang tadi yang dapat kuning. Supaya kuat di tengah itu. Karena bagi salah 3 gila. Iya. Nah, mainlah kita dengan 3-5-2. Nah, tetapi Gusnedi lebih banyak dioperasikan, dimurnikan ke sayapnya itu. Tapi dari belakang gitu. Jadi sebenarnya yang satu berlari ke arah kiri, yang 2 di tengah, itu 3-5-2-nya. Berarti saat bertahan 5 jadinya ya, Pak ya. Kan dia 6, 3-6-1. Oh, 3-6-1. Ya, penuh di tengah itu, rapat itu. Nah, kita waktu itu bertahannya retreat dulu gitu kan, mundur dulu. Kita bertahan di 5 meter dari garis tengah itu mundur. Di situ kita baru mulai merampas. Itu baru mulai mendekat. Artinya yang 3 nggak sampai keganggu ya, udah dihajar oleh yang 6 ini ya. Ya, karena salah 3 bagus dan dia ya kita biar masuk. Dan kita punya kecepatan Romos, Novradani gitu kan, Gusnedi gitu kan. Ya munculnya gol itu yang skenario-nya itu. Medan aja waktu itu yang favorit juara kita hajar 5 kan. 5-0 gitu. Nah, jadi perubahan Gusnedi itu yang pertama memang karena kemampuannya yang kita lihat dia akan lebih berkembang di posisi itu dan orang nih pemilihan pemain nih. Kenapa? Saya tahu backgroundnya Gusnedi, hidupnya Gusnedi. Mudah-mudahan dia jadi dan berubahlah hidupnya. Wah. Nah, jadi kan filosofi pertama saya kan itu tadi, apa yang bisa saya sumbangkan ke orang lain. Saya tidak pernah berpikir waktu belajar melatih itu nanti saya mau menjadi pelatih ini, saya bisa pelatih ini, tidak ada. Saya hanya apa sih yang bisa saya sumbangkan ke orang lain sehingga orang lain itu bisa hidup enak nanti. Ya itu. Lantas terpilih saya menjadi pelatih ini, alhamdulillah. Mungkin jalan hidup. Berarti nilai sosialnya yang Bapak depankan terlebih dahulu ya? Ya mungkin itu gitu. Jadi saya memang itu dulu yang filosofinya di awal tuh. Nah itu sudah mulai mengalir begitu aja gitu kan. Nah ya mungkin ya itulah awal sejarahnya saya melatih. Tapi kalau prestasinya kan ya ada kalau bagi saya prestasi yang pertama itu penglihatan orang. Ya. Yang kedua, belum tentu orang lain itu tahu. Yang paling tahu itu kalau menurut saya, yang saya lakukan adalah dengan siapa saya negosiasi. Misalnya dengan si A. Walaupun si A itu dekat dengan saya, dia nawarkan kawan saya lah misalnya. John, tolong latih ini. Terima kasih sudah percaya dengan saya. Tapi belum tentu saya akan langsung menerima. Iya, kasih saya waktu seminggu. Saya siapkan segala sesuatunya. Tapi yang saya tanya, targetnya apa? Berarti setiap yang beri tawaran pada Bapak, pertanyaan pertama target ya? Ya, kita mau apa? Sebab kita kan mengukur diri. Itu satu. Yang kedua, yang negosiasi itu kan bukan masalah daripada apa? Bukan masalah berapa saya dibayar, enggak itu dulu. Yang negosiasi itu adalah bagaimana membuat, ya, menciptakan skuad yang betul-betul bisa untuk mencapai target itu. Nah, makanya ada plan A, ada plan B.
Dan saya tidak akan mau kalau memang misalnya dia targetnya maunya juara, sedangkan pemain yang ada segala macam, waktu yang ada segala macam tidak menggambarkan target. Tidak menggambarkan itu, lantas saya terima. Saya bukan tipikal orang yang kayak begitu. Dan saya berani berkata tidak. Silakan yang lain. Saya akan melihat batasan minimal. Kayak di sekolah ada KKM-nya ya. Nah, ya karena apa? Ya saya jujur, ada salah satu klub dulu kan. Kok begitu Pak Jan, kayak gini. Ya masalah nego ke diri saya lah, misalnya masalah keuangan. Nah, saya bilang, kalau bagi diri saya Pak, saya nggak akan ada yang akan menjadi hak saya cuma itu. Dan saya tidak akan ada macam-macam yang lain-lain. Nah, kalau itu. Nah, yang kedua, saya tidak mau menyesali orang. Contoh, udah jelas target tidak akan tercapai dengan materi yang tersedia. Lantas saya terima, nanti saya ngomel-ngomel, nih pemain maunya saya ini. Tapi ini yang didatangkan, itu bukan tipikal saya. Nah, jadi kalau saya sudah menandatangani kontrak, kita kan paraf tuh per pasal-pasal itu. Berarti saya setuju kan? Nah, masa saya nyalahin manajemen lagi? Saya bukan orang yang kayak begitu. Jadi saya akan lebih koreksi diri saya dulu begitu. Itu yang kalau bagi saya kalau menyangkut masalah untuk mentargetkan itu. Artinya karakter masing-masing ya? Ya. Bapak punya komitmen seperti itu gitu. Ya. Jadi di setiap ditawarkan pekerjaan, saya nanya target dulu. Ya. Nah, kemudian apapun bagaimana begininya, ya bahkan begini. Contohnya saya ke Bogor itulah. Saya dipanggil gitu. Pak John datang ke Bogor. Gitulah misalnya kan. Iya. Ya emang itu yang terjadi kan. Datang saya. Bukan nego-nego dulu gitu kan. Sampai di situ saya tanya gitu kan. Dengan bosnya kan. Saya Bapak panggil sini ngapain gitu kan. Ya ngelatih lah. Nah, kan gitu ya kan. Seluruh ya. Ya. Ada pemain mana yang akan dilatih Pak gitu. Ya cari. Kalau begitu kan bukan melatih, membentuk tim kan Pak. Nah kalau membentuk tim, saya maunya Bapak timnya yang bagaimana. Sebab apa? Jangan sampai terjadi nanti, bukan kita nih bekerja untuk orang, kita digaji untuk orang, kita bikin orang senang gitu. Itu yang membuatkan kita itu di situ tuh dihargai itu di situ gitu. Contohnya, bingung. Ya terserah aja lah, enggak begini Pak. Maunya Bapak nyerangnya gimana gitu kan. Bertahannya gimana gitu kan. Sebab apa nanti kita menang, main apa nih kan. Itu mungkin yang terjadi di Madrid gitu kan. Menang gitu kan. Yeah. Tapi pengurusnya enggak senang gitu. Penontonnya enggak senang. Nah, sekarang terserah aja. Bapak serahkan dia bilang. Nah, kalau gini gimana Pak? Yang saya tahu saya karakter Bogor begini Pak, budaya Bogornya begini Pak, orangnya suka begini Pak. Makanya kita untuk menyenangkan penonton supaya dia datang dia puas, karena dia yang akan mendatangkan uang, dia yang akan mendatangkan sponsor untuk kita. Kita buat yang namanya style of play-nya kayak begini, gaya bermainnya kayak begini. Bagaimana menurut Bapak? Setuju dia. Ya? Nah kalau kayak begitu, ini pemain-pemainnya Pak. Nah, ini kontak personnya Bapak lah hubung. Enggak, jangan aja hubung. Saya enggak mau Pak. Kenapa? Nanti ada kecurigaan yang enggak bagus. Saya minta persentase dari pemain dan itu bukan tipikal saya. Ya, saya batasi, saya pagar dulu gitu. Banyak ya. Jadi sebenarnya gimana ya? Ya melatih ini sesuatu hal yang apa ya, harus ada seninya gitu, tidak bisa sain gitu. Kalau sain aja kaku kita. Berarti Bapak lebih dalam artian mendepankan kreativitas daripada sain? Bukan, di kreativitas itu akan muncul, inisiatif itu kan muncul karena ada wawasan, ada pengetahuan, tidak mati akal gitu kan. Jadi tidak bisa begini ya, udah mentok aja kita.
wah buang aja pemain nih gitu. Nggak begitu. Ada pemain di tengah nih, misalnya nih posisinya. Ada pemain yang kita butuhkan 3. Pemain 4 nih, ini bagus nih. Kita pikir gitu, kalau saya gitu kan. Anak yang ini kalau saya rubah ke sini akan lebih nomor 1 enggak daripada yang sudah ada di sini. Gitu. Saya yakin ini gimana gitu. Dengan tipikalnya kayak begini, daripada saya buang ini pemain bagus walaupun dia posisi ini. Jadi tidak bisa, oh pemain saya udah cukup di sini. Anak yang ada yang bagus ini walaupun kalah dia di sini, di tempat lain kan belum tentu kalah, mungkin tidak berkembang di situ. Optimalisasinya ya. Nah, itu. Ya karena biasanya kecenderungan ini udah menumpuk ini. Udah buang aja satu. Ya. Ya kan? Ya kan kita lihat anak ini potensial, umurnya berapa, dengan level kemampuan kayak begini. Sayang kan dibuang? Itu yang saya katakan tadi. Itu kan aset. Nah, pertimbangan sejauh itu tidak semua orang memilikinya, Pak. Tapi kan itu saya bilang, saya berkeinginan. Itu sangat visioner itu kalau saya. Makanya saya maunya itu dikontrak panjang-panjang dulu. Contoh di PSP itu saya mau dulu waktu yang kualitas saya dipertanyakan itu. Ini ya. Ya. Karena orang nggak tahu. Dipertanyakan. Kan orang nggak tahu. Yang tahu saya dengan Pak Zuyen kan, dengan wali kota kan. Saya dipanggil waktu itu, saya masih nggak lupa itu. Jam 1 malam saya dipanggil. Ditelepon jam 1 malam ke rumah tetangga lagi. Karena nomor yang dikasih ke situ. Nomor tetangga. Iya. Datang jam 1. Iya, kaget juga kan. Ngapain malam-malam? Pak Wali nih, Pak Wali gitu kan. Ke rumah yang sekarang itu, ya itu. Nah, jadi waktu itu saya kan lagi pegang tim prapon lagi itu. Jadi mungkin ada masukan. Ya sebanyak orang yang tidak suka, tentu ada yang suka. Nah, jadi diberikan masukan, ya saya mau Pak, tapi 4 tahun Pak. Kalau bisa short time ya Pak? Short time itu bisa dengan keadaan itu membeli sukses ya, bukan membangun sukses. Nah, ini pernyataannya menarik ini. Buat yang di belakang kamera ini. Iya, jadi kalau short time itu membeli sukses, bukan membangun sukses. Ya, nah sekarang kita mau apa? Mau beli sukses atau membangun sukses? Quote of Pak John Naradi itu. Iya, ya kan ya tuh kalau memang membangun sukses itu kan proses. Kalau membeli sukses, bagaimana meramu duit kita yang ada dengan materi yang ada, dengan level yang akan dihadapi. Jadi katakan melatih itu tidak sulit, dikatakan mudah tidak juga. Contoh misalnya, saya ditaruh misalnya di pelatih bertahan di divisi utama. Yang saya perhatikan bukan hanya masalah siapa pemain yang akan saya ambil, enggak. Kira-kira dengan waktu yang segini, Persib Bandung, siapa pindah pemain, siapa yang masuk di situ, siapa lawan saya itu, lintas pemain, lintas pelatih, itu saya kaji gitu. Artinya apa? Sekian bulan peningkatannya sampai apa? Kemudian sampai apa? Nah, level tertinggi yang akan dicapai itu apa? Nah, kalau saya hanya bertahan, saya mainnya gimana gitu. Nah, untuk mencapai yang gimananya itulah yang dikatakan step-step itu yang dikatakan orang program gitu. Semua pelatih punya program kok. Cuma ada yang tertulis, ada yang tidak gitu kan. Iya, iya. Karena saya menyadari bahwasanya saya banyak kehidupan yang lain. Ada mengajar, ada anak, ada istri. Nanti kalau kita marah lupa program kan. Nah, makanya tulis gitu kan. Jadi anak-anak tuh sering gitu dulu kan. Jarum aja jatuh di kamar kita tahu dia aja. Nah. Makanya saya bilang ya, istilahnya bagi saya, ilmu kepelatihan tuh mulai dari warung kopi sampai ke masjid. Sadis. Nah, artinya apa? Kita bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Main dengan preman, dengan segala macam. Jadi orang yang begadang itu kawan kita. Itu akan membantu. Pandangan mata boleh 2, pandangan beribu-ribu. Ada yang terjadi dengan pemirsa. Ya contoh lah, misalnya kan. Haler nih kan, jam 2 mengeng misalnya kan. Orang lain kan, Pak John. Sianu. Enggak. Kemarin latihan enggak pagi? Latihan. Sianu kok
jam 2 masih mondar-mandir naik motor di situ. Saya kan ada, kenapa tuh? Saya enggak akan pernah yang naik motor malam, enggak. Tanya aja anak-anak. Paling-paling itu ada kena rapel kan. Saya suruh aja lari gitu kan, saya diam aja kan. Enggak pernah. Yang lain udah tahu, pasti ada salahnya. Tapi apa salahnya orang tahu dia. Jadi tanyalah sama ibu apa bilangnya. Ya kan anak tuh sering tuh kan, pertanyaan cari ke sini kan. Ibu kan orangnya kan jangan anak-anak tuh dekat juga. Super ya. Dia tanya, Bu, mana bapak Bu? Aja tanya-tanya bapak lagi. Tanya nyari-ari mau cari apa? Enggak tahu ada wajah, cuma ingin ketemu gitu. Ya, jadi artinya apa? Marahilah orang, tapi jangan bikin dia kecewa di hatinya. Nah, marah itu karena mendidik. Marahilah. Nah, bagaimana caranya? Ya kan itu yang penting kan. Sudah dibentak-bentak kan, selesai kan? Selesai latihannya sudah, jangan dipermasalahkan yang salah. Kita selesaikan yang salah. Oke, saya yakin kamu besok akan lebih baik. Lihat kan selesai kan? Kalau kena pukul sakit itu hilang tuh. Di kita kan enggak, sudah dibentak-bentak, dimarah-marah. Gini juga sampai 24 jam jadi pelatih, kan enggak bagus juga. Di tempat makan ulang deh. Enggak, itu yang enggak boleh. Tak tahu makan nanti kawan. Ya. Ya bisa pernah dulu gitu kan. Iya. Main di Pesaman tuh kejadian tuh. Menang sama Padang Panjang 7-0. Bisa santai-santai. Diam aja. Merasa aja anak tuh makan aja takut tuh. Biasanya kan makan enak aja kayaknya. Takut. Akhirnya kaptennya enggak senang mungkin. Bertanya. Datang, Pak. Kami ingin kumpul, Pak. Ingin ketemu, Pak. Kumpul ngapain lagi? Tahu ini. Iya itu, tanya lah dulu ya. Tahu ini aja lagi. Jadi, iyalah kalau mau kumpul, kalau mau apa, yuk. Udah makan semua, udah kumpul. Kondiom gitu. Nah, sekarang kalian yang minta kumpul kan? Ada masalah apa nih? Ya ini Pak. Kami tidak biasanya lihat buka bapak yang kayak gitu. Arih anak-anak Pak. Ya kan gitu. Nah, udah berapa tahun kalian nyodain? Nah, kan ditanya kayak, udah berapa tahun kalian? Gini, dia bilang. Udah lama Pak. Nah, belum tahu juga. Masa saya aja yang tahu dengan kalian tidak tahu dengan saya? Gitu. Iya. Nggak ada dong. Ya kan nggak ada kan? Saya sendiri, kalian banyak nih. Iya. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang membuat itu? Ya Pak, kami menang, tapi kami tidak puas. Kok kalian? Tahu kan? Jadi tidak menang itu tidak segala-galanya. Tapi menang kalian tuh memang kalian hebat, itu yang saya mau. Tapi saya kan tidak pernah menguji kalian. Ya tidak pernah menguji. Cukup yang menguji kalian itu orang yang punya duit. Saya orang miskin. Kalau orang punya duit, memuji kalian, dipakai kalian, digaji kalian. Kalau saya, muji apa? Biar saya caci, saya maki kalian, tapi kalian dipuji oleh orang yang punya duit. Dipuji oleh pengambil keputusan dan kebijakan di klub-klub yang besar. Itu yang saya mau. Mental kali ya Pak. Nah, jadi kan, jadi apa yang ingin saya sampaikan? Ya kalau kita ini, menurut saya, pelatih itu adalah manusia yang 1000 wajah. 1000 wajah. Ya. Jadi tidak bisa satu-satu aja kan. Bagaimana memainkan? Tidak bisa tim itu diam. Tidak bisa adem-adem aja. Di bagaimana kita mengadu-adu emosinya itu sehingga dalam keadaan siap terus. Itulah makanya kita ditaruh sebagai head coach. Jadi bukan head coach, tetapi tidak bisa leader. Jadi kita sebagai pelatih bukan hanya tugas mengembangkan pemain, tapi tugas kita juga mengembangkan para asisten kita. Ini poinnya. Ya, jadi kita harus mengembangkan. Istilahnya optimalisasi kru kita ya. Adalah gitu yang pergi dengan saya 3 tahun lah itu. Tidak usah saya sebut namanya siapa-siapa lah gitu. Ya berarti yang pergi 3 tahun itu berarti. Ya dia pergi 3 tahun lah urut dengan saya. Dia nyatat gitu kan.
latihan gitu. Nyata. Saya panggil kan, seminggu sudah ada. Kamu nyatat? Iya. Mana catatannya? Buka. Oh ini, ya. Kalau ini di dalam kepala kamu lebih banyak dari saya punya. Karena kamu mantan pemain hebat kan. Banyak pelatih hebat yang sudah nangani kamu. Nah, kira-kira betul enggak catatannya? Ya, saya enggak ngerti. Nah, lebih bagus kan gitu. Nah, sebenarnya bukan modelnya yang kamu catat. Tujuan latihan itu dulu. Apa tujuan latihannya? Itu kamu harus tahu. Nah, untuk mencapainya ini modelnya. Kayak RPP ya, Pak ya? Kan dia harus detail. Iya, tujuan pembelajaran. Kalau kita kan memang ya butuh apa ya di sini ini. Jadi harus jelime, harus jeli. Contoh lah misal orang 5 lawan 5. Iya, dia buat 5 lawan 5. Tap. Oke, saya tanya sekarang. 5 lawan 5-nya terdiri dari apa? Kenapa kok 5 lawan 5? Kok enggak 4 lawan 4? Misal saya bukakan dikit. 5 lawan 5 itu 3 striker. Ya. Yang main 4-3-3 nih. Kan striker bisa saja bukan pemain sayap nih. Striker yang bermain dari pinggir gitu. Iya, betul. Nah, kan 3 tambah 2 gelandang serang. Itu juga. Lawannya siapa kira-kira? 5-nya itu di mana? 4 pemain belakang tambah 1 gelandang bertahan. Kan bisa saja terjadi. Kita mau apa? Apa yang akan kita perbaiki di tim kita? Karena apa? Dari hasil analisis gitu. Misalnya terjadi kesalahan gitu. Jadi kita tidak bisa kesalahan. Enggak. Harus dianalisis lagi kesalahan itu gitu. Di mana kejadian? Apa kesalahannya? Menyerang, bertahan, transisi. Anggap menyerang. Di mana kejadiannya? Di sepertiga depan. Siapa pemain yang terlibat? Dan detail lagi. Itu mungkin yang kalau untuk mereka-mereka itu. Baik, Pak. Pembicaraan yang sangat menarik, Pak. Dengan jabaran ilmu yang luar biasa dari Bapak. Dan rasanya waktu yang panjang ini terasa singkat gitu. Bagi saya pribadi gitu. Karena dengan berdiskusi dengan Bapak ini saya semakin merasakan, wah, ternyata saya banyak kurangnya gitu. Walaupun saya dari sisi jurnalis gitu melihatnya, tapi bagi saya ini saya juga harus menguasai gitu. Karena bagaimanapun kita berfungsi sebagai perpanjangan tangan, toa gitu, menyampaikan gitu. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini dilihat oleh teman-teman, oleh para penikmat sepak bola, dan mungkin mereka yang sedang bercita-cita untuk jadi pemain atau pelatih, bahwasanya kompleks ternyata. Banyak aspek ternyata untuk menjadi pesepak bola maupun jadi pelatih sepak bola itu. Ya, tapi tidak perlu ditakuti. Dia akan mengalir aja. Ini. Dia mengalir aja. Yang penting berbuat aja. Jadi bukan masalah hasilnya bagus, tidak bagus, tidak usah itu dipikirin. Prosesnya. Ya, jalani aja. Kan dia kan sudah dapat bekal kok dalam lisensi. Walaupun dengan level-level apalah gitu ya. Sampai A-Pro pun kalau tidak dia praktekkan juga kan bingung juga kan. Iya. Ya kan harus diasah terus gitu. Itu bagi saya. Dan barangkali Bapak juga apa ya Pak ya, istilahnya tidak keberatan ya untuk membuka ruang diskusi, untuk bertanya. Selalu ya. Selalu. Bahkan karena saya ingin malahan gitu ya. Kan sudah saya bilang dari awal tadi, ada beberapa orang yang saya anggap potensial gitu ya. Jadi kita harus berpikir, siapa lagi generasi berikut sesudah Neil? Ada Alex satu sekarang ya. Ada Alex. Siapa lagi yang sesudah Japri? Sama dulu dengan saya bertanya-tanya, dan saya pernah lontarkan tentang Udaman dulu. Ke ipar beliau saya sampaikan, Pak Faisal Hidayat gitu ya, ipar beliau. Kira-kira Dayap, saya bilangkan, siapa ya yang akan menggantikan Daman lagi nanti? Suksesor beliau ya. Untuk sekian tahun yang akan datang, mungkin saya bilang tidak akan lahir Suatman, saya bilang.
Nah, untuk itu siapa sih yang bisa menggali ilmu beliau sehingga menjadi pertinggal bagi kita yang muda-muda? Saya sampaikan. Ya, apakah beliau sampaikan atau enggak? Ya. Bagi saya, bagaimanapun juga, seorang Suatman itu adalah hal aset sepak bola Sumatera Barat yang sangat berguna. Cuma saja ya, tidak mungkin netes dari beliau begitu saja tanpa kita yang menggali. Itu satu. Kan tidak semua orang yang mau juga, ada orang tuh terpancing dulu ya, terbuka dia gitu, tapi ditangkap gitu. Apa kiat-kiat beliau bisa kayak begitu ya. Jadi menurut saya kan ya, harapan saya ya bagaimana lah pelatih-pelatih yang banyak ini, baik yang muda segala macam, itu bersatu padu. Nggak usah ya berbicara hal-hal, jadi perbanyak positif thinking. Nah, jadi jangan Syanu begini, Syanu begini. Kita sibuk untuk itu. Kita jadi kurang waktu untuk melihat diri kita. Iya. Ya. Lebih banyak pada aspek non ya. Ya kan lihat aja kan orang ngomongin kan di luar sana, Sumatera Barat itu pelahir pelatih-pelatih yang berkualitas. Ya, tapi apakah kita puas dengan itu? Ya. Dan kita juga harus jujur, memang kita berkualitas. Nah, tapi kalau menurut saya ya sah saja kita mengatakan kita berkualitas gitu. Ya, tapi ya berkiprah lah gitu ya. Baik Pak, nampaknya waktu juga yang membatasi kita. Diskusi kita ini masih bisa berlanjut sepertinya. Namun karena kita dibatasi waktu dan ini sudah late of night juga, Bapak perlu istirahat. Terima kasih Bapak untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan untuk diskusi hal-hal positif tentunya mengenai persepak bolaan kita khususnya di Sumatera Barat ini. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Demikianlah Dunsana Minang 1 diskusi kita dengan Bapak John Arwandi. Mudah-mudahan ini memberi iktibar dan manfaat bagi kita bersama demi kemaslahatan persepak bola nasional, khususnya persepak bolaan di Sumatera Barat. Mohon maaf apabila tadi terdapat kata-kata yang kurang pada tempatnya atau ada pihak yang merasa diskreditkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.